COVID nggak dirawat artinya Indonesia tenggelam. Solo dirawat, bahkan dirawat dari dalam kamar politik presiden di istana dengan tukar tambah, dengan upaya bribery pada Purnomo. Jadi itu yang kita lihat hari ini sebetulnya. Sekarang pertanyaan Mak, kalau presiden mencalonkan anaknya untuk jadi wali kota, yang negor siapa? Itu kedunguan value kita. Pemimpin value itu adalah presiden justru melakukan kejahatan politik yang saya sebut sebagai political prostitution dengan memanggil Purnomo ke istana. Lalu orang bisa bikin, ya itu ada urusan lain. Urusan apa? Kalau calon wali kota Solo dipanggil ke istana, cuman ada dua kemungkinannya. Atau disuruh maju, atau disuruh berhenti. Karena yang manggil presiden. Jadi semua keterangan istana itu menjadi hoax, menjadi omong kosong. Kalau logiknya kita bersihkan, dipanggil ke istana hanya untuk dua itu. Lalu Pak Purnomo mengatakan ke publik, ya saya bahkan ditawarin jabatan, bahasa lain dari tawarin jabatan aja mau disokok. Di situ political prostitution-nya itu. Dan lebih buruk political prostitution yang dipamerkan di ruang publik, bahkan dari istana, daripada prostitusi online dari Hana Hanifah di kamar tertutup yang digerebek. Itu urusan moral Hana Hanifah pribadi. Ini di istana itu urusan moral publik. Jadi saya mau terangkan dari awal bahwa pesimisme itu bukan berarti tidak ingin melihat yang baik. Bukan itu pesimisme, bukan tidak ingin melihat yang baik, tapi terpaksa harus melihat yang buruk. Itu dasar dari pesimisme. Jadi melihat yang buruk itu karena kita tidak ingin untuk terjebak di dalam kebaikan yang palsu. Itu fondasi filosofinya dulu tuh. Sama seperti soal yang tadi diulas dengan baik oleh Burhan. Sampai sekarang masih soal cebong, kendati Jokowi dan Prabowo udah sama-sama. Artinya nggak selesai kan, bahwa kalau Prabowo masuk maka optimisme langsung bertambah. Justru yang terjadi pesimisme. Kan itu problemnya kan. Kan orang berpikir kita akan jadi optimis kalau Prabowo masuk. Bahkan yang bilang begitu adalah Pak Jokowi. Dengan merangkul Prabowo, kami optimis bisa memajukan bangsa. Mereka optimis, mak-mak enggak itu. Artinya gagal pemerintah mengoptimalkan force of the optimism itu. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya. Ya kenapa dia gagal? Karena dari awal desain politik kita dijerembabkan ke dalam kegelapan, yaitu hanya boleh memilih antara Jokowi dan Prabowo. Itu yang tadi diterangkan oleh Mardhani, supaya itu dievaluasi, karena itu adalah jebakan Batman, 2 kali jebakan Batman. Karena nanti surveyor akan juga bertanya, pada waktu itu surveyor bertanya kan, mana lebih jelek, Prabowo atau Jokowi? Kan itu pertanyaan jebakan. Prabowo atau Jokowi, mana lebih jelek? Ya, banyak orang anggap Prabowo lebih jelek dari Jokowi. Oke, nah itu Jokowi terpilih. Tapi kalau ada pertanyaan berikutnya, mana lebih buruk, Prabowo atau Jokowi? Ya Jokowi yang buruk. Kan mesti adil bikin pertanyaan. Kalau pertanyaannya siapa lebih jelek, orang pilih Prabowo lebih jelek. Coba ganti pertanyaan siapa lebih buruk, orang pasti bilang Jokowi lebih buruk. Jadi dua hal itu, yang satu buruk, yang satu jelek, akhirnya dimajukan sebagai pilihan. Jadi siapa yang buruk dan siapa yang jelek? Ya KPU yang buruk dan jelek. Siapa lagi? Mahkamah Konstitusi yang buruk dan jelek. Karena menolak pikiran publik optimis bahwa demokrasi
bisa dihasilkan melalui pemilu bila dibuka kompetisi bebas. Itu optimisme publik pada waktu itu. Lalu Mahkamah Konstitusi bilang nggak bisa, hanya boleh ada dua calon. Dari mana datangnya tuh? Dari keputusan DPR tuh. Jadi Mahkamah Konstitusi, Yunto KPU, Yunto MPR, DPR, mereka lah yang memenggal optimisme publik melalui threshold. Jadi threshold itu adalah pedang yang memenggal optimisme publik. Sekarang mereka minta optimis dong. Kalian tuh Indonesia bisa. Loh, kalian sendiri yang membatalkan optimisme publik. Publik pada waktu itu bergairah. Saya datang ke Mahkamah Konstitusi untuk duel argumen supaya batalkan threshold itu. Karena publik ingin optimis bahwa Indonesia bisa bersih bila ada lebih dari 2 calon. Itu optimisme historis publik. Dan optimisme itu kemudian dipangkas oleh keputusan legislatif yang bersekongkol dengan eksekutif. Jadi dungu kalau mereka akhirnya sekarang minta kita optimis tuh. Kita dengan sendirinya pesimis karena optimisme kita dihalangi oleh threshold. Jadi itu dulu dipahami itu. Tadi juga moderator kasih semacam insinyur, kita optimis dong. Jangan ikuti cara berpikir dungu dari kekuasaan itu. Karena menginginkan optimisme, tapi dia penggal cara untuk optimis. Jadi itu dulu ya. Saya mau pergi pada hal-hal yang mendasar. Itu poin saya yang pertama. Atas dasar itu, saya mau jawab pertanyaan webinar ini. Masa depan Indonesia itu bagus apa buruk? Saya konsisten dengan kritik pertama. Itu saya pesimis akan baik. Pesimis bahwa akan baik. Bukan saya menginginkan jadi buruk lain tuh. Saya pesimis bahwa Indonesia akan baik gitu. Karena presiden nggak memikirkan masa depan Indonesia, dia fokus pada masa depan Solo, bukan Indonesia. Itu yang terjadi, yang ditampilkan adalah dahulukan masa depan Solo, biarkan masa depan Indonesia. Covid nggak dirawat artinya Indonesia tenggelam. Solo dirawat, bahkan dirawat dari dalam kamar politik presiden di istana dengan tukar tambah, dengan upaya bribery pada Purnomo. Jadi itu yang kita lihat hari ini sebetulnya. Nah karena itu kalau disebut bahwa Pak Burhan tadi mengatakan bahwa memang hasil survei itu memperlihatkan bahwa politik uang justru berlaku di dalam relasi oligarkis itu di kalangan atas, bukan di kalangan bawah. Dan kalangan atas lah yang nggak mau menghentikan politik uang. Kan itu problemnya kan. Nah, kita lihat bahwa kemampuan kita untuk memberi teguran pada politik atas itu kita nggak punya alat lagi. Jadi contoh yang tadi salah seorang mempersoalkan bagaimana soal Gibran segala macam. Kan masalahnya sekarang coba, kalau misalnya ada camat, dia ingin agar supaya anaknya juga jadi camat menggantikan dia, maka itu tidak etis. Siapa yang berhak menegur? Yang berhak menegur adalah bupati. Karena bupati secara bukan sekedar secara kuasa, secara atasan moralnya adalah bupati. Bupati bilang, camat, gak bagus dong lu jadiin anak lu pengganti camat. Itu teguran dari bupati. Tapi bagaimana kalau bupati lakukan hal yang sama? Anaknya dia calonkan untuk jadi camat. Yang negur siapa? Ya pasti atasan bupati, yaitu gubernur. Gubernur yang bilang, bupati, kamu mencalonkan anakmu jadi camat, itu melanggar etika publik, moral demokrasi itu. Bupati ngotot, kan nggak ada hukumnya. Iya memang, tapi di atas hukum ada yang disebut democratic value, yang sifatnya imperatif gitu. Oke, si bupati bilang, oke, saya terima. Bagaimana kalau si gubernur yang mencalonkan anaknya untuk gantiin si bupati?
sama juga kan. Yang tegur siapa? Yang tegur pasti presiden yang tegur. Hierarkinya begitu. Presiden akan bilang, hai gubernur, jangan calonkan anakmu jadi bupati di wilayah kekuasaanmu, karena itu melanggar prinsip demokratik. Jadi kita optimis karena hierarki teguran itu masih berlangsung. Camat ditegur bupati, bupati ditegur gubernur, gubernur ditegur presiden. Sekarang pertanyaan mak-mak, kalau presiden mencalonkan anaknya untuk jadi wali kota, yang negor siapa? Itu kedunguan value kita. Kan jadi absurd jadinya kan. Nah itu artinya tadi Burhan benar bahwa akhirnya kita mau tahu mengapa value demokrasi itu tidak beredar sebagai pembuluh darah publik. Di dalam pembuluh darah publik, value demokrasinya kenapa berhenti? Karena tadi di tingkat terakhir pemimpin value itu adalah presiden, justru melakukan kejahatan politik yang saya sebut sebagai political prostitution dengan memanggil Purnomo ke istana. Lalu orang bisa bikin, ya itu ada urusan lain. Urusan apa? Kalau calon wali kota Solo dipanggil ke istana, cuman ada dua kemungkinannya, atau disuruh maju atau disuruh berhenti, karena yang manggil presiden. Jadi semua keterangan istana itu menjadi hoax, menjadi omong kosong kalau logiknya kita bersihkan. Dipanggil ke istana hanya untuk dua itu. Lalu Pak Purnomo mengatakan ke publik, ya saya bahkan ditawarin jabatan, bahasa lain dari ditawarin jabatan aja mau disokok. Di situ political prostitutionnya gitu tuh. Dan lebih buruk political prostitution yang dipamerkan di ruang publik bahkan dari istana daripada prostitusi online dari Hana Hanifah di kamar tertutup yang digerebek. Itu urusan moral Hana Hanifah pribadi. Ini di istana itu urusan moral publik. Jadi menjawab tesis dari Burhan, saya mau katakan bahwa memang value dari demokrasi tidak menjadi habits of the heart. Saya ingat istilah itu diucapkan dulu oleh Guillermo O'Donnell waktu dia dapat penghargaan sebagai pemikir teoretikus teori politik yang brilian yang diberikan oleh American Political Association, dan dia kasih speech tentang habits of the heart, bahwa inti dari demokrasi adalah habits of the heart, kebiasaan yang datang dari hati. Itu baru kita bisa katakan bahwa ada potensi Indonesia untuk menatap masa depan secara optimis. Tetapi kalau habits of the heart itu tidak dimiliki oleh pemimpin tertinggi yang seharusnya mempertahankan democratic value, maka kita tidak mungkin masuk di dalam sense of optimism itu atau logic of optimism. Karena itu masuk akal kalau orang akhirnya pesimis. Jadi pesimis itu bukan hal yang buruk, justru bagus untuk mengingatkan memang tidak ada harapan untuk melihat masa depan Indonesia kalau presiden masih tetap menganggap Indonesia nomor 2 dibandingkan Solo. Dia fokus pada Solo hari ini, bukan pada Indonesia. Di situ logiknya yang mesti kita persoalkan. Jadi jangan lagi omelin orang yang pesimis. Kok you pesimis? Yang mesti pesimis. Karena kalau kita optimis, maka kita berbohong pada habits of the heart. Terima kasih.